Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Always Classroom. Anak-anakku sekalian, mahasiswa PGMI UIN AM Sangaja Ambon yang saya banggakan, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat fundamental, yaitu hakikat kurikulum. Begini, sebelum kita bisa mengevaluasi apalagi merancang sebuah kurikulum, tentu kita harus paham dulu apa esensinya, bukan? Nah, hari ini kita akan membedah konsep-konsep dasarnya dengan panduan dari buku kajian kurikulum. Mari kita mulai perkuliahan kita. Sekarang, coba kita renungkan sejenak. Anggaplah pendidikan itu sebuah bangunan yang sangat megah yang kita siapkan untuk generasi penerus kita. Pertanyaannya, apa cetak biru atau blueprint dari seluruh proses pembangunan itu? Jawaban dari pertanyaan inilah yang menjadi inti dari pembahasan kita. Dan jawabannya tentu saja adalah kurikulum. Ya, kurikulum itulah cetak birunya. Rancang bangun arsitektural yang memandu setiap langkah kita dalam dunia pendidikan. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Sama seperti seorang arsitek, sebelum kita bisa membangun, kita harus bisa membaca cetak birunya dengan benar. Jadi di bagian ini, kita akan membedah apa itu hakikat sebuah kurikulum. Apa sih sebenarnya esensi dari kata yang sering sekali kita dengar ini? Jadi, apa itu kurikulum? Banyak orang keliru menganggapnya hanya sebatas daftar mata pelajaran. Tapi coba kita perhatikan definisinya baik-baik. Ada kata rencana, petunjuk, dan pedoman. Ini menegaskan bahwa kurikulum itu jauh lebih dari sekedar apa yang diajarkan. Tapi juga, mengapa itu diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan kapan waktu yang tepat. Jadi bisa kita katakan, kurikulum ini ibarat jantungnya sistem pendidikan, yang memompa darah dan memberikan arah yang jelas. Tentu saja, setiap bangunan yang kokoh mutlak memerlukan fondasi yang kuat, ya kan? Begitu pula dengan kurikulum. Kurikulum itu tidak bisa disusun begitu saja di dalam ruang hampa. Nah, mari kita beralih untuk melihat fondasi-fondasi apa saja yang harus kita siapkan untuk menopang seluruh struktur kurikulum. Fondasi yang pertama adalah psikologis. Ini sangat penting. Kurikulum harus bisa menjawab pertanyaan, bagaimana cara siswa kita belajar? Kita perlu mempertimbangkan berbagai teori di sini. Apakah kita mau pakai pendekatan behavioristik yang fokus pada stimulus dan respons? Atau mungkin pendekatan kognitif yang lebih menekankan pada proses berpikir siswa? Atau yang sekarang banyak dibicarakan, pendekatan konstruktivistik, di mana siswa secara aktif membangun pengetahuannya sendiri? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memastikan kurikulum kita benar-benar hidup di dalam benak siswa, bukan hanya bagus di atas kertas. Selanjutnya, fondasi sosial budaya. Ingat baik-baik, pendidikan itu tidak pernah terlepas dari masyarakat di mana ia berada. Kurikulum harus menjadi cerminan dari nilai, norma, dan identitas budaya masyarakatnya. Kurikulum harus mampu mewariskan nilai-nilai luhur. Nah, dalam konteks kita di Maluku misalnya, bagaimana nilai-nilai kearifan lokal seperti pela gandong itu bisa terintegrasi? Ini adalah contoh pertanyaan penting yang harus dijawab oleh fondasi sosial budaya. Fondasi yang ketiga, ini tidak bisa ditawar lagi di zaman sekarang, adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Di era digital ini, kurikulum tidak boleh ketinggalan zaman. Ia harus membekali siswa dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Berpikir kritis, literasi digital, kemampuan beradaptasi, ini semua bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi sudah menjadi kebutuhan pokok. Kurikulum yang mengabaikan IPTEK itu ibarat kita membangun kapal dengan desain abad ke-18 untuk mengarungi badai di abad ke-21. Ya, mustahil bisa berhasil. Oke, fondasinya sudah kita pahami. Sekarang, kita akan melihat komponen-komponen utama yang membentuk desain kurikulum itu sendiri. Kalau tadi kurikulum itu cetak biru rumah, maka ini adalah rancangan setiap ruangan dan strukturnya, mulai dari tujuannya, isinya, strateginya, sampai cara penilaiannya. Ada 4 komponen utama yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, tujuan, atau kita ini mau kemana? Kedua, isi, apa yang harus kita pelajari untuk sampai ke tujuan itu? Ketiga, strategi, bagaimana cara kita mempelajarinya. Dan yang keempat, evaluasi, bagaimana kita tahu kalau kita sudah sampai tujuan. Nah, kata kuncinya di sini adalah keselarasan. Bayangkan, tujuannya mau mencetak pembalap F1, tapi bahan ajarnya hanya tentang cara mengganti ban, dan evaluasinya cuma ujian tulis, kan tidak nyambung. Keempat komponen ini harus menjadi satu rantai yang utuh dan kokoh. Baik, kita sudah punya fondasinya, komponennya juga sudah. Nah, sekarang mari kita lihat berbagai gaya arsitektur atau model-model konsep yang bisa diadopsi oleh sebuah kurikulum. Setiap model ini punya filosofi yang berbeda tentang pendidikan. Coba perhatikan perbedaannya. Di satu sisi ada model subjek akademis. Di sini guru dipandang sebagai sumber pengetahuan, dan siswa adalah penerima. Fokus utamanya adalah penguasaan materi. Di sisi lain ada model humanistik.
Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa sang penjelajah untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Fokusnya adalah pengembangan potensi siswa. Ini adalah dua filosofi yang sangat berbeda, yang tentu saja akan menghasilkan pengalaman belajar yang juga sangat berbeda. Tentu saja modelnya tidak hanya dua itu. Ada juga model rekonstruksi sosial, yang tujuannya adalah agar siswa bisa menjadi agen perubahan untuk memperbaiki masalah di masyarakat. Lalu ada model teknologi yang fokusnya pada efisiensi proses belajar. Yang penting untuk Anda pahami adalah tidak ada satupun model yang sempurna. Kurikulum yang efektif seringkali merupakan perpaduan cerdas dari berbagai pendekatan ini, mengambil yang terbaik dari setiap gaya arsitektur. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang paling penting bagi Anda semua, para calon guru madrasah ibtidaiyah. Setelah kita memahami semua teori ini, pertanyaannya adalah, apa kaitannya dengan peran Anda di lapangan nanti? Inilah saatnya kita membumikan semua konsep ini ke dalam praktek nyata. Coba resapi kutipan ini baik-baik. Kurikulum yang paling hebat sekalipun di atas kertas tidak akan ada artinya tanpa implementasi yang baik oleh seorang guru. Kutipan ini adalah pengingat bahwa peran Anda itu jauh melampaui sekedar mengajar mata pelajaran. Cara Anda berinteraksi, suasana kelas yang Anda ciptakan, bahkan keteladanan Anda, semua itu adalah bagian dari kurikulum tersembunyi yang justru seringkali dampaknya lebih besar bagi perkembangan karakter siswa. Sebagai penutup, saya ingin Anda merenungkan pertanyaan ini. Anda semua adalah calon arsitek pembelajaran di masa depan. Dengan bekal pemahaman yang kita bahas hari ini, kurikulum seperti apa yang akan Anda rancang dan hidupkan di ruang kelas Anda kelak? Sebuah kurikulum yang tidak hanya membuat siswa cerdas secara akademis, tetapi juga menjadi manusia yang berakhlak mulia, kreatif, dan siap menjawab tantangan zaman. Apabila ada pertanyaan, silakan menyampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share demi perkembangan kanal pendidikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.